menjelaskan materi tentang fungsi kategori, peran sintaksis dan frasa. Pengertian fungsi sintaksis adalah tempat-tempat atau kata-kata yang memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, nasi itu sebagai objek, di dapur itu sebagai keterangan. Jenis fungsi sintaksis. 1. S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek. Dan keterangan. Keterangan itu terbagi atas keterangan tempat, contohnya di rumah, keterangan waktu, contohnya di sore ini, keterangan tujuan, contohnya ke sekolah, keterangan syarat dan lain-lain. Contoh, tadi pagi kami tidak sarapan. Tadi pagi menerangkan waktu, kami adalah subjek, tidak sarapan itu sebagai predikat. Contoh lain, ayahku adalah dokter. Ayahku sebagai subjek, adalah dokter itu sebagai predikat. Kakak, contoh lain, kakakku menjadi polisi. Kakakku sebagai subjek, menjadi itu sebagai predikat, polisi itu sebagai pelengkap. Pembeda objek dan pelengkap. Objek itu dapat dipasifkan, pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Kategori sintaksis. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu itu sebagai subjek. Kata benda nomina. Memasak itu sebagai predikat, kata benda verba. Nasi itu sebagai objek, kata benda nominal. Di dapur itu sebagai frasa nominal. Pengertian kategori sintaksis. Jenis atau tipe kata, gabungan kata dari fungsi sintaksis yang telah disebutkan tadi. Contoh, aku benci kamu. Aku berfungsi sebagai subjek. Aku sebagai kategori pronomina. Jenis kategori sintaksis. 1. Kata benda nomina. 2. Kata sifat adjektifat. 3. Kata kerja verba. Prosa pada kategori sintaksis. Prosa adalah gabungan dua kata atau lebih yang mengisi slot pada fungsi sintaksis. Contohnya, ibu akan memasak. Ibu itu sebagai subjek, akan memasak itu sebagai predikat. Ibu kata benda, akan memasak itu rasa verba. Peran sintaksis. Makna yang diperoleh dari hubungan fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Frasa. 1. Terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Contohnya, kata buku. Buku itu sudah termasuk ke frasa karena sudah memiliki dua kata. 2. Tidak melampaui batas klausa dan kalimat. Tidak semua gabungan dua kata itu disebut dengan frasa. Syarat minimal klausa dan kalimat adalah terdiri dari subjek, predikat. Jadi gabungan dua kata dari adik itu sebagai subjek, tidur itu sebagai predikat. Yang ketiga yaitu menduduki fungsi sintaksis
seperti subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Contohnya, adikku yang lucu sedang tidur di kamar sempitnya. Adikku yang lucu itu sebagai subjek, sedang tidur itu sebagai predikat, di kamar sempitnya itu di keterangan. Adikku yang lucu itu sudah termasuk ke prasa, yang sedang tidur itu juga sudah termasuk ke prasa, di kamar sempitnya itu juga prasa. Baik, kita akan memasuki jenis prasa. Yang pertama ini berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Yang pertama ini prasa koordinatif. Ialah prasa yang kedua unsurnya sederajat. Contohnya Bapak Ibu makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua, ini prasa subordinatif, yaitu prasa yang kedua unsurnya tidak sederajat. Contohnya buku biru. Buku itu sebagai inti, biru itu sebagai penjelas. Berdasarkan jumlah sebagai prasa eksosentrik adalah prasa yang kedua unsurnya dihilangkan, maka tidak akan berterima. Contohnya di pasar. Prasa endosentrik adalah prasa yang salah satu unsurnya dapat digantikan ke dalam keseluruhan. Prasa endosentrik koordinatif, prasa yang unsur-unsurnya yang setara dan dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya itu ibu membeli buku, pensil, dan tas. Prasa endosentrik atributif adalah prasa di mana kedua unsurnya tidak setara. Contohnya buku sebagai inti, sejarah sebagai pelengkap. Yang selanjutnya endosentris apositif, yaitu prasa yang unsur-unsurnya setara namun tidak dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya Ali, tetanggaku itu jahat. Berdasarkan makna, prasa logis, prasa yang maknanya tidak mengalami perubahan. Contohnya pisang goreng, pisang rebus. Prasa metaforis, yaitu prasa yang mengalami sedikit pergeseran makna, namun masih dapat diprediksi maknanya. Contohnya catatan kaki. Yang ketiga yakni prasa idiomatis, prasa yang maknanya tidak bisa dibagi, atau dengan kata lain contohnya yaitu kambing hitam. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.